Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Lina Melianur. Di sini saya sebagai tutor mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 paket C di PKBM Pahmululum. Saya berharap semoga seluruh warga belajar dapat mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Dan semoga kita semua diberi kesehatan, semangat, dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk semester ganjil ini ada beberapa materi pokok Bahasa Indonesia yang akan kita pelajari. Yang pertama, mengungkapkan fakta alam secara objektif, mengungkapkan kritik lewat senyuman, menyusun nilai di dalam cerita lintas zaman, belajar menjadi negosiator ulang, dan memetik keteladanan dari biografi pahlawan. Jadi untuk semester ini kita akan mempelajari 5 bab pokok dalam bahasa Indonesia. Adapun subjudul yang akan kita pelajari, yang pertama, menyimak teks laporan observasi secara kritis, mengidentifikasi makna kata dan informasi faktual dalam laporan hasil observasi dan sumber lainnya yang mendukung. Menggunakan kaidah kebahasaan dalam laporan hasil observasi, menulis laporan hasil observasi yang objektif, menyajikan laporan hasil observasi dalam bentuk buku tempel, dan mempresentasikan laporan hasil observasi serta adanya jurnal membaca. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyimak teks laporan observasi secara kritis. Kalian bisa menyimak penjelasan dan materi berikut ini. Selanjutnya, adapun maksud dan tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu warga belajar diharapkan mampu memahami bahwa teks yang berisi informasi faktual bertujuan untuk menyampaikan informasi yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Kalian juga diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri informasi yang bersifat objektif, disampaikan secara ilmiah, serta bertujuan menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi penulis. Kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyajikan informasi faktual secara tepat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tahukah kalian apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi, teks laporan hasil observasi ini adalah teks yang berisi penjabaran umum tentang sesuatu berdasarkan fakta hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi ini juga adalah teks yang berisi informasi mengenai hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena yang disusun secara sistematis, objektif, dan berdasarkan fakta. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yang pertama yaitu bersifat objektif dan faktual. Maksudnya, teks laporan hasil observasi ini menyajikan informasi berdasarkan fakta yang kita peroleh melalui pengamatan secara langsung atau dari sumber yang dapat dipercaya. Informasi yang disampaikan pun sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi penulis. Yang kedua, ditulis secara sistematis. Maksudnya, isi laporannya ini disusun secara runtut dan teratur, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat umum. Jadi, teks ini menjelaskan suatu objek secara umum seperti pengertian, klarifikasi, karakteristik, fungsi, atau manfaatnya. Informasi yang disampaikan pun tidak hanya berlaku untuk satu objek tertentu, tetapi menggambarkan objek tersebut secara keseluruhan. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku dan jelas.
Jadi bahasanya digunakan mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan ejaan yang sesuai, pilihan katanya yang tepat, serta kalimat yang jelas sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yang kelima, tidak memuat opini pribadi. Jadi, penulis tidak menyampaikan pendapat, dugaan, atau penilaian pribadi. Semua informasinya didasarkan pada hasil observasi atau data yang dapat dibuktikan, sehingga isi laporannya tetap bersifat netral dan objektif. Yang terakhir, adapun cirinya yaitu penjelasannya disampaikan secara terperinci. Objek yang diamati dijelaskan secara rinci meliputi ciri-cirinya, bagian-bagiannya, sifatnya, fungsinya, manfaat, atau aspek lain yang berkaitan. Jadi penjelasan yang lengkap membantu pembaca memperoleh pemahaman yang utuh mengenai objek yang dibahas. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan bagian pembuka yang berisi gambaran umum tentang objek yang diamati. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini berisi penjelasan secara rinci mengenai objek yang diamati. Selanjutnya, yang ketiga, ada ringkasan hasil atau kesimpulan. Ringkasan hasil ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil observasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi menggunakan kata klarifikasi. Kata klarifikasi ini adalah kata yang digunakan untuk mengelompokkan atau menggolongkan suatu objek berdasarkan jenis atau kelompoknya. Jadi kata ini membantu pembaca mengetahui termasuk kategori apa objek yang sedang dibahas. Contohnya mamalia, tumbuhan, dan benda langit. Adapun contoh kalimatnya misalkan paus merupakan mamalia yang hidup di laut. Selanjutnya menggunakan kata kerja relasional. Kata kerja relasional ini adalah kata kerja yang berfungsi menjelaskan hubungan antara objek dengan pengertian, ciri, atau kelompoknya. Kata kerja ini sering digunakan untuk memberikan definisi atau klarifikasi. Contohnya yaitu adalah, merupakan, termasuk, atau terdiri atas. Contoh kalimatnya, kucing adalah hewan peliharaan yang banyak dipelihara manusia. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat definisi. Kalimat definisi ini adalah kalimat yang menjelaskan pengertian atau arti suatu objek secara umum sehingga pembaca mengetahui apa yang dimaksud dengan objek tersebut. Contohnya, komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data. Selanjutnya menggunakan konjungsi atau kata hubung. Konjungsi ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, klausa, atau kalimat sehingga hubungan antar gagasan menjadi jelas dan runtut. Contohnya yaitu selain itu dan kemudian. Untuk contoh kalimatnya misalkan, pohon kelapa menghasilkan buah yang bermanfaat. Selain itu, batangnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Adapun tujuan teks laporan hasil observasi yang pertama, menyampaikan informasi berdasarkan hasil pengamatan. Yang kedua, menambah pengetahuan pembaca tentang suatu objek atau fenomena. Yang ketiga, menjadi sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhatikan contoh singkatnya. Kesimpulannya pada materi pelajaran hari ini yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi hasil pengamatan secara faktual dan objektif. Struktur utama terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan simpulan. Teks ini berguna untuk menginformasikan secara ilmiah suatu objek tanpa opini pribadi.
Setelah kalian mempelajari dan menyimak penjelasan dari video pembelajaran hari ini, coba kalian kerjakan tugas ringan ini dan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga materi yang telah kita pelajari dapat membantu kalian memahami pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, serta kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Saya berharap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Sampai bertemu pada pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.